Ibadah Haji 1444 Hijriah atau tahun 2023 Masehi penuh haru dan bahagia. 40 hari jemaah haji berada di Tanah Suci, ibadah yang dinanti-nantikan seluruh umat muslim di dunia. Rangkaian ibadah haji dilalui jemaah haji dari berbagai daerah di tanah air, di antaranya jemaah haji yang tergabung di dalam kloter 25 Kota Pontianak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jemaah calon haji Kalimantan Barat yang sudah berada di Mekah telah melaksanakan umroh, yang mana umroh wajib ini bagian dari rukun haji. Dan bagaimana pengalaman di antara jemaah calon haji Kalimantan Barat yang sudah melaksanakan umroh di Masjidil Haram, inilah informasi selengkapnya untuk Anda. Ibadah diawali dengan umroh wajib. Jemaah yang sebelumnya telah mengambil niat atau mikot umroh melaksanakan ibadah tersebut saat tiba di Mekah. Tawaf sebanyak 7 kali dengan melafazkan kalimat takbir, tahmid dan tasbih, maupun memanjatkan doa memohon kebaikan dunia dan akhirat serta dijauhkan dari api neraka. Marnili jemaah haji Kota Pontianak mengaku perjuangan dalam mengitari Ka'bah sebanyak 7 kali. Ia penuh dengan ikhlas dalam menjalankan ibadah ini dan memanjatkan doa bagi diri pribadi maupun keluarganya. Kan kita ini baru pertama kali, ya, dengan penuh perjuangan, alhamdulillah berjalan lancar, dengan penuh keikhlasan, akhirnya selesai. Ya begitulah namanya, kita kan penuh kesabaran, ya bagaimanapun kan kita butuh perjuangan. Apa tadi Bang? Ya doanya sama kayak yang kita baca biasa-biasa saja. Namanya kita umroh, ya alhamdulillah lah, yang penting pada intinya kita selesai gitu aja. Jemaah melanjutkan melaksanakan sa'i, berjalan dan mendaki ke Bukit Safa dan Marwa yang berada tidak jauh dari Ka'bah. Arti kata sa'i adalah usaha, bisa dikembangkan pula artinya menjadi berusaha dalam hidup, baik pribadi, keluarga ataupun masyarakat. Sa'i juga melestarikan pengalaman Siti Hajar, ibunda Ismail alaihissalam, ketika mondar-mandir antara Bukit Safa dan Marwa untuk mencari air bagi ia dan putranya. Akhirnya Allah memberikan nikmat berupa mengalirnya air Zam-Zam, mata air abadi. Pengalaman melaksanakan ibadah sa'i juga diceritakan jemaah haji Kota Pontianak Khalilur Rahman. Perjuangan dengan keikhlasan membuat ia bersama rombongan akhirnya mampu melaksanakan sa'i. Doa pun dipanjatkan dalam keberkahan usai melaksanakan ibadah umroh. Penuh perjuangan, penuh keikhlasan, tapi alhamdulillah dilewati dengan senang hati. Selamat, ya lumayan juga lah, berat juga tantangannya, tapi namanya ibadah kan harus kita kerjakan dengan ikhlas lah. Dalam beberapa hari, jemaah berada di hotel di Mekah mempersiapkan diri menjaga stamina dan fisik untuk mengikuti puncak haji 1444 Hijriah atau tahun 2023 Masehi pada 9 Zulhijjah, yakni wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah dan Mina. Ketua Kloter 25 Kota Pontianak Saiful Bari mengatakan, jemaah menginap di tenda yang disiapkan selama wukuf di Arafah dan mabit di Mina. Menurutnya keberadaan tenda juga semakin baik terutama bagi jemaah lansia yang jumlahnya banyak di tahun ini. Jadi di sana nanti dilihatlah bagaimana kondisi tenda, terutama yang informasinya memang sudah agak lebih baik dari tahun sebelumnya. Jadi di sana disediakan tenda-tenda yang kondusif lah untuk jemaah kita, apalagi jemaah kita banyak yang lansia. Nanti dikondisikan di sana bagaimana mereka bisa tidak keluar tenda gitu, karena memang kadang pengaruh dari lingkungan biasa kan. Nah kalau di wukuf di Arafah itu kan harapannya di tenda saja, kadang ada jemaah yang sampai keluar. Jemaah bertolak menuju ke Arafah menggunakan kendaraan bus, setiap kloter menuju tenda-tenda yang sudah disiapkan. Cuaca cukup panas di Arafah pada saat itu. Fasilitas tenda di Arafah dilengkapi pula dengan pendingin sehingga mengurangi rasa panas. Selama wukuf di Arafah, jemaah memperbanyak zikir, berdoa, membaca Al-Quran, dan merenung terhadap apa yang telah dilakukan selama hidup di dunia. Predikat haji dan hajah didapatkan usai jemaah mengikuti khutbah wukuf dan melaksanakan sholat jamak kasar zuhur dan asar, diakhiri dengan bacaan maupun doa. Berkaitan dengan mengenal, memahami tentang apa yang terjadi di peristiwa
Arafah itu. Kita wukuf, kita berdiam diri, kemudian kontemplasi, merenungkan apa yang terjadi pada masa lalu, kemudian untuk masa yang akan datang. Ba'da maghrib, jemaah memulai safari hajinya menuju Musdalifah. Di lokasi itu jemaah selain mengambil batu kerikil juga mabit dan setelah fajar mulai bergerak ke Mina. Proses bergerak ke Mina inilah mengalami drama yang cukup menguras kesabaran maupun stamina. Antrian begitu lama menaiki bis membuat jemaah harus rela berpanas-panasan. Jemaah haji melaksanakan lempar jumroh di Jamarat, Mina, Arab Saudi. Dimulai dari lempar jumroh Akabah pada 10 Zulhijjah, dilanjutkan dengan melempar jumroh di hari Tasyrik 11, 12, dan 13 Zulhijjah, Ula, Wusta, dan Akabah. Pembimbing ibadah kloter 25 Kota Pontianak, Suwargi Yahya, menjelaskan lempar jumroh ini menggambarkan saat Nabi Ibrahim alaihissalam, istrinya Siti Hajar, dan anaknya Ismail alaihissalam digoda iblis ketika ingin menjalankan perintah Allah untuk menyembelih anaknya Ismail alaihissalam. Melihat godaan iblis tersebut, lantas Nabi Ibrahim mengambil batu melempar setan atau iblis tersebut dengan batu kerikil sebanyak 7 kali. Melontar jumroh ini adalah salah satu wajib haji yang diwajibkan kepada kaum muslimin muslimat yang telah melaksanakan mabit di Musdalifah. Salah satu dari prosesi haji. Kemudian kalau kita menilai sejarah dari lontar jumroh ini, makna sebenarnya adalah pada saat itu Nabi Ibrahim beserta keluarganya yang ingin melaksanakan perintah Allah, yakni menyembelih putranya Ismail, dan di dalam tujuan tersebut ada iblis yang menggoda keluarga Nabi Ibrahim, istrinya dan anak-anaknya. Maka Nabi Ibrahim melihat godaan iblis tersebut, Nabi Ibrahim mengambil batu dan melempar setan atau iblis tersebut sebanyak 7 kali dengan 7 kerikil. Banyaknya lansia yang menjadi jemaah haji 1444 Hijriah 2023 Masehi ini membuat tim kesehatan yang bertugas di kloter 25 Kota Pontianak bekerja cukup ekstra menjaga dan mengobati jemaah yang mengalami sakit. Sehari-harinya selama bertugas di Tanah Suci, selain menyiapkan klinik ataupun posko, tim kesehatan juga melakukan pengecekan langsung ke kamar jemaah, terutama jemaah lansia dan risiko tinggi. Dr. Reisa Indra dibantu 2 perawat, Wenti Wulandari dan Irwinsah, berbagi cerita tentang bagaimana memberikan pelayanan kesehatan terhadap jemaah haji. Selama 40 hari pengalaman kami ya lumayan luar biasa ya. Banyak sekali tantangannya. Semuanya disesuaikan dengan tempat, kegiatan, kebutuhan. Seperti misalnya kalau di tempat-tempat yang panas, misalnya Arafah, Musdalifah, Mina, kita usahakan supaya tidak dehidrasi, bekal air, kemudian oralit, itu sesuatu yang sangat penting untuk menjaga supaya tidak dehidrasi. Kemudian kalau misalnya ada keluhan apapun, segera kasih tahu kepada petugas kesehatan supaya segera dikasih obat. Seperti itu. Usai menjalani puncak haji, Arafah, Musdalifah, dan Mina, jemaah melakukan sejumlah ibadah lain di Mekah, yakni tawaf ifadah dan terakhir tawaf wada atau tawaf perpisahan, meninggalkan Mekah Al-Mukarramah untuk bergerak menuju ke Madinah Al-Munawwarah. Rasa bahagia dan senang juga dirasakan jemaah haji Kota Pontianak Agus Ahmad Ridwan yang bisa melaksanakan ibadah haji tahun 2023. Kenikmatan yang tak terhingga juga ia rasakan karena bisa lebih khusyuk dan fokus dalam melaksanakan ibadah di Tanah Suci. Doa yang sering dipanjatkan selama menunaikan ibadah haji ialah memohon ampunan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang diri sendiri perbuat maupun dosa kedua orang tua dan keluarga. 45 hari kurang lebih di Tanah Suci kita melaksanakan ibadah haji dan rangkaian ibadah-ibadah yang lainnya, bisa memaksimalkan ibadah dengan sungguh maksimal. Tidak ada aktivitas yang lain kecuali hanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain hanya sedikit istirahat, makan, kemudian berangkat untuk ibadah lagi. Kenikmatan yang sungguh luar biasa, tidak pernah dirasakan. Menunggu sholat bisa sampai
1 jam, 2 jam, bahkan 5 waktu kita berada di masjid. Ibadah haji merupakan satu di antara rukun Islam yang hukum pelaksanaannya wajib bagi yang mampu. Pengertian mampu tidak hanya mampu secara materi, tetapi juga mampu secara fisik. Syariat pelaksanaan ibadah haji sudah diatur dalam Islam baik dari hukum, rukun, syarat, wajib hingga larangan saat melaksanakan ibadah haji. Pelaksanaan ibadah haji merupakan wujud pendekatan diri seorang hamba kepada Allah dan tentu di dalamnya terkandung banyak hikmah. Pembimbing ibadah kloter 25 Kota Pontianak Suwargi Yahya menyampaikan manfaat yang begitu besar bagi umat muslim yang melaksanakan ibadah haji, diantaranya mendapatkan suasana kebatinan yang lebih baik, terutama saat berada di kota Mekah, berdampak terhadap revolusi mindset dan merubah seseorang menjadi lebih baik mencapai 180 derajat. Bagaimana suasana kebatinan kita selama berada di kota Mekah khususnya, ya, suasana kebatinan pada saat kita melaksanakan ibadah haji itulah manfaat yang terbesar, sehingga dia bisa merevitalisasi, ya, merekonstruksi seluruh mindset yang ada pada diri kita. Nah itu bisa merubah orang sampai 180 derajat, ya. Dari yang sebelumnya kurang baik menjadi baik, karena memang ini proses latihan, proses tarbiyah yang kita laksanakan pada musim haji ini, pada saat haji ini, ya memang arahnya memang untuk ada rekonstruksi mental itu. Jemaah haji berharap menjadi haji yang mabrur, yang mana satu di antara indikatornya yang dari kurang baik menjadi lebih baik. Tak sampai di situ, jemaah haji dalam kehidupan sehari-hari juga mampu mengimplementasikan semangat berhaji untuk segala aspek kehidupan, mulai dari lingkungan, keluarga dan masyarakat, tempat kerja maupun dalam kehidupan sesama umat beragama. Dari Mekah dan Madinah, Arab Saudi, Viko Al-Hadi melaporkan.